Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut ya teman-teman. Macet banget ya Ciputat ya. Aduh, teman-teman, sekarang jam 6 ya. Gua konten aja lah ya sambil nunggu macet. Jadi teman-teman, banyak yang nanya mengenai pinjaman di beberapa bank. Bisa nggak sih? Itu berapa ya kalau salah? Minggu lalu aja udah berapa 10 orang apa yang nanya ya. Pinjaman di beberapa bank bisa nggak sih? Misalkan punya pinjaman ini bisa ngajuin lagi nggak sih, di BRI berapa, di Mandiri berapa, di BNI berapa, bisa nggak sih ngajuin pinjaman lagi. Jadi gitu teman-teman tuh ya, ini gua kasih tahu cara bank mensiasati pinjaman teman-teman yang banyak. Ada beberapa cara, tapi pada umumnya cuma dua sih caranya ya. Bank apa yang di bank lakukan kalau teman-teman punya pinjaman banyak di tempat lain ya. Ini yang pertama adalah men-take over semua pinjaman teman-teman di bank lain ya. Jadi waktu gua kerja di bank dulu, misalkan punya kredit di bank ini, bank A, bank B, teman-teman ngajuin di bank gua misalkan ya. Biasanya untuk mengontrol semua keuangan teman-teman. Biasanya pertama kita wajibkan teman-teman untuk transaksi di bank gua setelah kredit cair. Yang kedua adalah men-take over semuanya ya. Misalkan di bank A 500 take over, di bank B 500 take over. Nah, jadi apa? Ya teman-teman di satu bank aja, jadi bank gua doang nih ceritanya. Nah, salah satu caranya bank seperti itu ya, men-take over semuanya deh. Tak 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 tak. Raku sih. Nggak tahu cara itu digunain bank teman sama petugas bank lain nggak ya. Tapi gue sering kayak gitu tuh. Wah, ini kayaknya kreditnya harus kita ambil alih semua nih kan. So-soan ternyata di gue macet. Bisa seperti itu, bisa ya. Kredit beberapa bank gue take over, ambil alih. Terus tempat gue macet lagi. Banyak ya. Tapi itu salah satu cara untuk ngontrol keuangan. Jadi mereka khawatir kalau misalkan ada bank yang khawatir kalau misalkan teman-teman kreditnya banyak, sementara di kita dipecah-pecah seperti itu. Khawatirnya teman-teman jadi malah nggak fokus ya. Kalau teman-teman di satu bank doang, jadi teman-teman diharapkan bisa fokus buat bayaran ya. Itu kan ceritanya banknya berpikir seperti itu. Tapi apakah kejadian seperti itu? Ya nggak juga ya teman-teman ya. Yang ada bukan makin fokus, makin amblas ya. Makin gede angsuran, makin kacau ya cash flow-nya. Sehingga malah nunggangnya tempat gua kan. Kerja banyak lagi kan. Seperti itu. Tapi ya itu prosesnya akan panjang jadinya. Kenapa panjang? Pasti kredit cair yang dilakukan adalah ketika pencairan kredit, kita harus ambil jaminan dulu di bank lain. Kita harus lunasin dulu kredit-kredit di bank lain. Seperti itu. Itu cara yang pertama. Ini kan gue bilang ada dua cara ya. Cara yang pertama adalah men-take over seluruh fasilitas kredit yang teman-teman miliki. Yang kedua adalah ya udah masing-masing. Bisa. Jadi gini, Bank A 500, Bank B 500, teman-teman ngajuin 200, ya udah cukup bisa aja 200. Ya, jadi dia nggak ngusik pinjaman tempat lain. Tapi biasanya karena pinjaman tempat lain ada, jadi bank tersebut akan menghitung seluruh cicilan dengan pendapatan teman-teman. Jadi di bank A cicilan 2 juta, di bank B cicilan 3 juta, di bank saya nanti 5 juta. Pendapatannya berapa? Jadi ngitungnya masing-masing dihitung sama banknya. Jadi ya udah saya masing-masing aja ya untuk mempersiapkan resiko. Kenapa? Kalau kita ambil semua kata bank kan, nanti malah cicilan makin gede, jadi resiko juga makin gede. Cuman ya gitu, dapatnya kecil ya secara target. Petugas banknya jadi ya cuma dapat kecil kan. Kalau yang cara yang pertama kan men-take over semuanya, cair langsung gede ya kan, target tercapai kan gitu kan. Tapi kalau masing-masing aja cara yang kedua, jadi bank juga petugas banknya sebenarnya agak-agak ya dapatnya kecil aja gitu. Jadi nggak terlalu gimana-gimana. Tapi menurut gue resiko jadi semakin kecil karena kredit semakin rendah, kredit di spare kan, jaminan masing-masing. Ya kalau ada macet apa-apa lebih mudah mengeksekusi kredit kecil kan dibanding kredit yang besar. Itu kenyataan seperti itu, karena mengeksekusi jaminan untuk kredit besar akan jauh lebih sulit ya kan. Misalkan kreditnya 1 miliar, jaminannya taruhlah jaminannya 3M misalkan, tetap lebih sulit dibanding kreditnya cuma 100 juta, jaminan 150 juta. Itu jauh lebih mudah ya bagi bank ya. Bank juga akan berpikir seperti itu ya. Nggak cuman mikirin angsurnya kuat atau enggak ya. Gue dulu kalau mikirin ini angsurnya oke. Tapi kalau amit-amit nih, kalau macet ini gampang dijual nggak jaminannya, bank juga akan terus berpikir seperti itu ya. Jadi nggak cuman bisa langsung doang ya kan,
Kira-kira kalau disita cepet nggak ya? Jahat ya, jahat emang. Bang berpikir seperti itu ya kan. Bang juga nggak mau dapat jaminan yang diantah berantah nggak jelas ya kan. Sehingga kalau dieksekusi, wah ini sih susah nih jaminannya dilelang atau disita misalnya seperti itu ya. Oke, guys, itu yang gue sampaikan ya. Apa yang dilakukan Bang ketika teman-teman punya kredit banyak, dua hal aja. Yang pertama adalah meng-take over semuanya. Yang kedua, ya udah masing-masing aja seperti pengajuan teman-teman di bank tersebut ya. Oke guys, itu aja yang bisa gue infokan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.